yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Bersyukur kita kepadanya di hari yang ke-18 ini. Masya Allah, kita masih diizinkan untuk menikmati. Saya katakan menikmati karena sepertinya tanpa terasa waktu berlalu. Ya, kalau tidak terasa berlalunya berarti kita sedang dalam kenikmatan. Baru kemarin rasanya kita menanti-nanti datangnya bulan Ramadan. Ini sudah mulai pula siap-siap menanti datangnya Idul Fitri, sehingga masjid dah mulai kosong juga dikit. Alhamdulillah kita diizinkan menikmati ini. Mudah-mudahan hari-hari yang telah berlalu tercatat dalam catatan para malaikat, tak usah diganggu-ganggu. So, kalau kita ganggu-ganggu banyak yang terhapus nih. Biarlah malaikat menjalankan tugasnya, kita menjalankan tugas kita pula. Mudah-mudahan hari-hari yang terbaik ke depannya dapat pula kita mengambil kesempatan. Tak lama lagi masuk Ashru al-Awakhir, yaitu putaran-putaran akhir yang keutamaannya sangat-sangat mutakhir. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang pada subuh ini kita menyambung belajar tentang sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan salawat bersambung pula pada para ahli baitnya, para sahabat yang setia berjuang bersamanya dulu, kemudian generasi selanjutnya tabi'in, tabi'in dan seterusnya sampai ke zaman kita yang setia insyaallah menegakkan sirah dan sunnahnya. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, masih kita lanjutkan tentang ahdaf, apa tujuan kita mempelajari as-sirah an-nabawiyah. Artinya apa manfaat yang akan kita petik nanti dari belajar sirah ini. Sudah beberapa poin kita sebutkan, di antaranya untuk mengetahui kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena manusia suka pada orang yang berkelebihan. Yang kedua, supaya kita tahu pula bagaimana hakikat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia tidak hidup sendiri hari itu, tapi hidup bersama para sahabatnya. Hidup bersama para sahabatnya, dan beliau ajarkan bagaimana saling mencintai di antara mereka. Jadi mereka saling mencintai, apakah hanya sekedar dengan menyanyikan lagu-lagu cinta, hanya sekedar menyebutkan puja-pujian, atau mereka membela mati-matian ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Mana hakikat cinta itu, mana hanya sekedar dakwah dan klaim. Dan itu diajarkan oleh Nabi dalam sirahnya. Selanjutnya kita mengetahui pula bagaimana keadaan orang-orang sebelum Islam. Sebab seperti kata Umar, tidak tahu nikmatnya Islam kalau enggak tahu bagaimana rusaknya masyarakat jahiliyah. Jahiliyah itu bukan karena orang tidak cerdas, bukan karena orang tak berakal, bukan orang tak berotak, bukan karena tidak berpikir, tapi justru karena salah pikirlah kecerdasan itu akhirnya berbuah penyimpangan demi penyimpangan. Karena kecerdasanlah
kurangnya semangat mengikut. Karena menurut kita dengan syubhat-syubhat itu tidak apa-apa untuk keluar dari garis yang sudah ditetapkan. Dari cara-cara berkeyakinan, cara-cara mendirikan ritual peribadatan, bahkan cara-cara dalam pergaulan sehari-hari. Gara-gara orang cerdas yang tak dapat hidayah lah, kita akhirnya menyimpang. Sebab yang tak cerdas itu hanya ngikut-ngikut saja. Yang merusak itu adalah mereka yang cerdas tetapi tidak berilmu. Mereka yang cerdas berilmu tapi tidak mengikuti ilmu. Nah, dalam sirah itu akan tergambar jelas siapa yang cerdas dan mengikut wahyu dan siapa yang cerdas hanya mengikut pikiran. Di zaman itu terbagi manusia antara mengikut Nabi dengan murni, jadilah dia baras menjadi sahabat, atau menolak Nabi dengan terang-terangan karena merasa lebih pintar dan cerdas, merasa lebih hebat dan lebih berkuasa, akhirnya jadi dia para pengingkar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya orang-orang hebat dari sisi kecerdasan kemanusiaan. Dan ada pula di saat Islam sudah diberikan kuasa oleh Allah. Saat Nabi sampai ke Madinah, kan kekuasaan ada di tangan? Ada di tangan? Hah? Saya sampai di Madinah, siapa yang berkuasa? Orang kafir Quraisy? Enggak. Nabi SAW dan para sahabatnya. Akhirnya orang-orang yang tak berkuasa tak berani menolak terang-terangan. Akhirnya dia bergerak di bawah tanah. Itu namanya kaum munafikin. Makanya kalau orang munafik itu ramai, ya tidak berani untuk menampakkan atau bahasa kita menunjukkan giginya, unjuk gigi ya. Itu lumayan Islam masih kuat itu. Tapi kalau seandainya dia berani, dia berkoar-koar di media-media secara terbuka, maka maka umat Islam harus sadar bahwa kita dalam keadaan bahwa Islam dalam keadaan lemah dan bahaya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Tahu kita bagaimana nikmatnya Islam itu dengan belajar sirah Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dengan belajar sirah Nabi alaihissalatu wassalam termasuk mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada Rasulullah itu bagi kalian terdapat contoh terbaik. Nak ngapapun kita yang terbaik tinggal mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak menjadi pemimpin terbaik, baca sirahnya kepemimpinannya, jadi pemimpin terbaik. Kalau tuan-tuan nak jadi suami terbaik yang memiliki istri-istri terbaik, bukan istri aja, istri terbaik, nak belajar kena yang belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak tahu bagaimana cara salat yang terbaik, dari wudunya lagi, bahkan dari niatnya lagi, sampai doa dan zikirnya, sampai bagaimana adab meninggalkan masjid, tinggal mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi terbaik segalanya. Makanya belajar sirah ini memang sangat penting, sehingga kita tidak mengandalkan nalar intelektualitas serta kekuasaan kecuali mengikut cara Nabi alaihissalatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, belajar sirah juga melahirkan rasa percaya diri umat bahwa dalam keadaan apapun, bahkan dalam sekarat, umat masih berharap bahwa pertolongan Allah itu pasti,
pasti datang. Cuman apakah kita sudah patut mendapatkannya atau masih belum? Allah berjanji dan Allah tidak mungkir janji bahwa Islam ini akan Allah jadikan tinggi. Tapi apakah di masa kita, di tangan kita, atau kita belum termasuk yang patut untuk meninggikannya? Kita sendiri yang masih merendahkannya. Karena apa? Karena kita lebih mendahulukan keahlian kita, kecerdasan kita daripada mengikut secara totalitas kepada Nabi SAW. Kita sudah tahu ini keyakinan Nabi, tapi kita ragu kalau ikut keyakinan Nabi nanti bermasalah kita dengan lingkungan, dengan keadaan, dengan orang-orang di sekitar. Akhirnya kita belum yakin untuk mengikuti. Tentu saja Allah belum percaya kepada kita untuk menurunkan pertolongan itu. Ma'asyiral kiram, pertolongan itu pasti. Di antara tujuannya adalah mengetahui sejarah orang terbesar dalam sejarah umat manusia. Dengan belajar sirah kita tahu, oh ternyata yang paling hebat itulah Nabi SAW. Kalau itu sudah tertanam dalam hati, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, nama-nama orang selain itu tuh jauh di bawah Nabi SAW. Apalagi kalau bertentangan antara sabda Nabi dengan kata hikmah selain Nabi. Katakan kata-kata mutiara hikmah dari selain Nabi bertentangan dengan Nabi SAW. Saya tidak ragu untuk meninggalkan kata hikmah siapapun, kata petuah mutiara apapun, karena saya memiliki orang terbesar dan terbaik, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, ini diantaranya yang sudah kita pelajari. Kemudian apa yang kita juga melalui sirah Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu mengetahui kondisi umat-umat sebelum Islam. Kalau tuan-tuan tahu kondisi umat Islam, umat sebelum Islam, tidak akan ada lagi suara-suara sumbang untuk menuntut, apalagi mengecam hukum-hukum Islam. Seperti hari ini, di saat umat semakin jahil dengan agamanya, banyak suara-suara kaum feminis misalnya minta persamaan hak dalam Islam antara laki-laki dan perempuan. Tonton mau sama laki-laki dan perempuan dalam segala hal? Mau? Enggak kan? Secara fitrah Allah katakan walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki itu tak sama dengan perempuan. Kalau minta sama semuanya, bapak-bapaknya tidak kuat dia menggendong anak lebih dari sejam. Iya tak? Baru gendong sebentar, meme peganglah, dah capek. Iya tak? Kan cepat lagi bapak-bapak capek gendong anak pada ibu-ibu, betul? Ibu-ibu sehari semalam dia ngurus anak itu. Tidak ada capeknya, bukan tidak capek. Kalau bapak baru sekejap sudah pegal-pegal. Apa sebab? Karena memang bapak-bapak ini mengandalkan ototnya menggendong anak. Otot sekuat apapun menanggung beban, dia cepat pegal. Kalau ibu-ibu tidak, kalau mengandalkan otot tidak kuat ibu-ibu untuk mengangkat anak bayinya itu. Tapi dia menggendong anaknya, kata para ulama atau para ahli pendidikan, yaitu menggendong anaknya dengan hati. Sehingga dia menggendong sepenuh hati. Hati itu lebih tahan daripada otot. Kaum muslimin, kaum muslimat yang hati Allah, mereka ingin juga menyamakan antara laki-laki dan perempuan, yaitu hak menceraikan dan menjatuhkan talak. Terbayang ibu-ibu, kalau sempat hak talak itu ada di tangan ibu-ibu, berapa kali jatuh talak sehari?
Berapa hari kali jatuh tolak sehari? Hah? Nggak terbayang oleh kita. Kemudian mereka juga minta laki-laki itu kalau bercerai dengan istrinya harus juga pakai iddah. Itu pas bapak-bapak ikut haid juga nanti. Hah? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini kenapa mereka menuntut yang seperti ini? Karena mereka jahil dengan keadaan umat sebelum Islam. Mereka tidak tahu kondisi umat sebelum Islam, khususnya kaum wanita. Di budaya apapun, di tradisi ras manapun, wanita itu tidak memiliki harga. Baru diangkat oleh Islam. Tuan-tuan tidak tahu, baca itu sejarah orang-orang Cina dahulu, ya orang dahulu, tradisi klasiknya wanita-wanita itu hanya sekedar pemuas nafsu seks. Iya enggak? Maka mungkin sekarang banyak juga lokalisasi itu di belakangnya ada orang. Ada orang? Hah? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Iya. Itu di budaya orang-orang Cina dulu. Orang-orang India dulu begitu juga. Bahwa, dan mungkin juga sampai hari ini, bahwa seorang wanita itu bila mati suaminya, dalam keyakinan mereka kan nggak tahu juga ya. Orang Hindu kalau mati diapakan? Hah? Ini banyak yang tidak tahu nih, jadi masalah juga jadinya. Betul-betul nggak tahu rupanya. Gimana? Orang-orang Hindu kalau mati diapakan? Dibakar. Nah istrinya bila mati suaminya hidup harus dibakar bersama suaminya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Itu di masa dulu. Kemudian orang-orang Eropa, orang Romawi kuno, wanita itu dianggap sebagai titisan syaitan. Bila dia dalam keadaan haid atau nifas, itu tidak boleh makan semeja dengan suaminya atau orang lain yang tidak haid. Bahkan tidur pun mereka dibuatkan kemah di depan rumahnya sampai hilang masa haid dan nifasnya, baru boleh lagi masuk rumah. Tuh Cina ibu-ibu kayak gitu lagi. Mau ibu-ibu kayak gitu lagi? Hah? Kemudian di masyarakat jahiliyah, bila mereka wa idza busyira ahadum bil untha, bila mereka diberikan berita kelahiran anak perempuan, dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim, dia akan merah padam mukanya karena marah. Kenapa dapat anak wanita? Ya, kenapa dapat anak wanita? Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Mereka harus memilih antara dibiarkan hidup jadi sumber kehinaan atau dikubur hidup-hidup. Tidak sedikit masyarakat jahiliyah dulu yang mengubur anaknya hidup-hidup perempuan. Lalu datang Islam mengangkat martabat itu, lalu diberikan haknya sesuai kehendak ilahi dengan hikmahnya. Tiba-tiba wanita sekarang yang tidak tahu menahu jasa Islam itu, karena mereka tidak mengetahui pahitnya jahiliyah itu, hanya mereka nak menggugat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang ingin dirubah oleh Nabi alaihi salatu wassalam di antaranya. Dan tidak sedikit orang jahiliyah dulu, manusia harus menyembah manusia. Betul kan? Manusia menyembah manusia. Tentu tahu Kaisar Romawi, kalau dia sudah sampai masuk ke yang di pertuan agung istilahnya, raja di rajanya, jadi kaisar, maka dia akan menjelma menjadi Tuhan yang harus disembah. Demikian juga Kisra Persia, bila seseorang hendak menghadap ke rajanya harus merangkak, rukuk dan sujud kepadanya. Dan ini adalah penghambaan yang Allah tidak suka kecuali hanya untuknya.
Makanya ketika Rib'i ibn Amir radhiyallahu anhu, seorang Arab Badui tapi menjadi sahabat dan beriman, Allah angkat tinggi-tinggi ketika berperang dengan pasukan pasukan Persia. Lalu dia menjadi utusan untuk bertemu dengan Rustum, panglima Persia. Nah, orang itu sengaja membuat tampilan yang sangat kalau bahasa kitanya, kalau kurang-kurang mental kita tidak jadi berani masuk. Itu bayangkan, dengan pasukan khususnya, dengan hamparan karpetnya, dengan penjagaan super ketatnya, dengan tampilan yang untuk saat itu super mewahnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ibn Amir radhiyallahu anhu, dia ingin patahkan ya apa yang mereka ingin patahkan, teori mereka untuk menakut-nakuti. Justru mereka yang harus segan kepadanya. Apa yang dia lakukan? Dia tidak hentikan kudanya kecuali di depan pintu kemah. Berarti dia melewati karpet itu dengan kudanya. Bayangkan, orang ingin menakut-nakutinya, justru dia membuat orang itu ngeri di kandang mereka sendiri. Sesampainya di kemah terbesar itu, sang panglima, dia ikatkan kudanya di tiang kemah itu. Siapa yang berani? Tentu berani, enggak? Berani enggak kira-kira? Bawa kuda ke Gedung Putih. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu dia masuk, dia bawa tombaknya. Ini karpet-karpet Persia itu kan sampai sekarang terkenal. Karpet mahal itu biasanya dari Iran, Turki atau Belgia. Dia tusukkan, dia berjalan dengan menusukkan tombaknya di atas sampai rusak karpet itu dibuat. Orang nak menakut-nakutinya, dia justru membuat orang itu geri dan segan. Sesampai di depan Rustum panglima, dia pun dicecar dengan pertanyaan, tetapi dia membuat atau memberikan jawaban yang membuat mereka terdiam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, itulah izzah yang Allah berikan. Karena apa? Ala wa innal izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Ingat, izzah, kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu Rustum mengatakan, untuk apa kalian datang segini? Kalian orang-orang yang tak pernah dikenal sebelumnya. Lalu dia katakan, kharajna linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang untuk mengeluarkan manusia dari menghamba kepada para hamba. Kan kita manusia semuanya para hamba aja. Cuman ini diberi jabatan, ini diberi kekuasaan, dia tetap hamba sebenarnya. Maka tidak boleh memperhambakan orang lain. Nah, tapi apa katanya? Kami ingin keluarkan manusia ini dari menghamba kepada para hamba kepada menghamba kepada Tuhan yang memiliki para hamba. Wa min dhiqid dunya ila sa'atiha, dan dari sempitnya dunia karena dipatasi dengan aturan-aturan jahiliyah kepada luasnya Islam. Islam itu membuka kebebasan yang seluas-luasnya, membuka saling mencintai di antara para pemeluknya, dan membuka toleransi yang tidak bisa ditandingi oleh teori apapun sampai hari ini. Islam adalah agama yang memang ruhnya adalah wasat, bukan wasat dengan makna yang disebutkan orang hari ini harus meninggalkan agama sendiri dan melebur dengan agama orang lain. Itu bukan toleransi, itu bukan moderasi, itu adalah jagal atau dagangan basi yang pernah ditawarkan dulu kepada Nabi oleh orang-orang jahiliyah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Wa min jawril adyan ila adlil Islam, dari kezaliman agama-agama yang dibuat oleh manusia kepada keadilan Islam, kepada keadilan Islam.
Fa'arsal bidinihi ila khalqih. Allah utus kami dengan agamanya kepada makhluknya, linad'uwahum ilaihi, supaya kami menyeru mereka untuk masuk ke dalamnya. Faman qabila minna dzalik qabilna dzalika min. Siapa yang mau menerima dakwah ini, kami pun menerima dia dengan senang hati. Wa raja'na anhu, dan kami akan tinggalkan dia, tidak akan memeranginya. Wa taraknahu ardahu yaliha dunana, dan kami biarkan dia tetap menguasai negerinya, karena dia berhadapan dengan para penguasa ini. Andainya Islam ini kalian terima, kalian tetap berkuasa. Karena kami bukan untuk menguasai, tetapi untuk menjadi penyampai pesan ilahi kepada kalian. Nah, wa man aba qatalnahu abadan. Tapi siapa yang tidak mau menerima dan menolaknya dan memeranginya, kami perangi selamanya. Kata Ibn Amir, hatta nufdiya ila mau'idillah, sampai akhirnya kami kembali kepada janji Allah SWT. Qala wa ma mau'udullah, ditanyakan kepadanya oleh Rasul, itu apa janji Allah itu? Qala al jannah liman mata ala qitali man abah, yaitu surga bagi siapa yang syahid mati di medan perang memerangi musuh-musuh Islam. Wadzafar liman baqi, dan kemenangan yang Allah janjikan bagi siapa yang masih hidup. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dengan sirah Nabi kita pun tahu bahwasanya beginilah sebenarnya didakwakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu merubah kesesatan-kesesatan umat sebelumnya menjadi petunjuk dan hidayah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam, atau kita bisa mengenal perubahan apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa perubahan yang dibawa oleh Nabi dengan dakwah itu? Dan ini juga yang harus kita dakwahkan hari ini. Orang dulu, masa jahiliyah, sudah sering kita sebutkan. Kenapa disebut jahiliyah? Kita udah lupa lagi nampaknya. Kita ulang lagi di awal lah. Kenapa orang dulu tuh disebut jahiliyah? Hah? Kan dari kalimat jahil. Apa makna jahil? Hah? Tonton selalu bilang bodoh ya. Saya tidak setuju dengan kata bodoh. Enggak. Sebab orang tidak suka disebut bodoh juga, enggak kan? Masa antum, kamu kenapa bodoh sekali? Pasti konotasi negatif. Enggak, jahil tidak selamanya bodoh. Kalau bodoh itu ada kalimat yang lebih pas, yaitu safih. Orang safih ini memang bodoh memang. Tidak bisa dia berpikir, tidak bisa dia menalar, itu safih. Makanya orang-orang non-muslim waktu itu menyebut para nabi, sahabat dan para nabi itu dengan kalimat safahatin atau sufaha. Seperti ayat sayaqulu sufaha minan nas ma wallahu an qiblatihim. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka jahil. Jahil itu adalah lawan daripada alim. Jahil lawan daripada tidak berilmu. Jadi mereka bukan orang bodoh. Nah, karena tidak berilmunya, maka mereka pun berpikir sesuai dengan sesuai dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasa, apa yang menjadi pengalamannya. Itulah pikirannya. Ma'asyiral kiram dirahmati, kita hari ini kalau kita tak berilmu, lalu kita lihat orang-orang Islam misalnya melakukan suatu ritual tertentu, amaliyah tertentu, atau tindakan tertentu, ya ternyata aman-aman saja. Akhirnya kita berpikir berarti ini tidak ada masalah. Misalnya ada orang yang dengan bangganya, saya lebih sering khutbah di gereja
daripada khutbah di masjid. Bergelar kiai haji. Bergelar kiai haji. Bagi orang yang tidak berilmu, tapi dia cerdas, apa menurut dia penilaiannya? Hah? Orang cerdas tapi tidak berilmu, bagaimana kira-kira dia menilai orang ini? Mantap. Oh ternyata dia diterima di semua kalangan. Sebab di kalangan non-muslim dipakai, di kalangan Islam dipakai. Ini baru hebat, mantap. Cerdas orang ini. Ya kita tidak mungkin dia cerdas. Cuman selama dia khutbah misalnya di gereja, sudah berapa orang yang masuk Islam? Hah? Atau jangan-jangan dia khutbah di gereja mempermantap ketidakislaman orang itu. Dan ketika khutbah di masjid menggoyahkan keimanan orang Islam. Makanya kaum muslimin dan muslimat, dan itu tidak akan dipungkiri kecuali oleh orang yang berilmu. Kalau kita pernah menuntut ilmu, akan terngiang dalam pikiran kita, walan tarda ankal yahud walan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani takkan ridho kepadamu sampai apa? Sudah mulai lupa lagi, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti cara agama mereka. Nah kalau ada orang diterima dia memberikan ceramah di kalangan orang agama lain itu, di tempat yang paling sakral dalam agamanya, kira-kira orang ini diridhoi atau tidak diridhoi? Saya ulang kembali. Antum mau jadi contoh? Enggak ya, enggak. Bila ada orang, kita lah sekarang, kita masjid apa ini? Riyadhul Jannah. Kalau sempat ada tokoh agama lain minta jadwal untuk ceramah di masjid ini, mana pengurus? Boleh apa enggak? Hah? Dengan senang hati Pak, gimana kira-kira? Hah? Enggak kan mungkin, kecuali pengurus semuanya senang sama orang ini. Apa sebab? Dia ingin masuk Islam. Ini patut diberikan ini, sebab dia mengokohkan Islam kita. Sah? Betul? Tentu tidak mau ngaku nih, betul. Sempat dia dikasih jadwal di sini oleh pengurus, karena disenangi atau karena tidak disenangi? Pasti disenangi. Demikian juga bila ada orang punya jadwal ceramah di rumah ibadah, kan rumah ibadah rumah paling suci Pak, iya kan? Kan rumah paling suci. Lalu dibiarkan orang agama lain berceramah di kalangan umat kita, kira-kira orang ini disetujui atau tidak? Tidak aja paham, no? Saya ulang lagi sampai paham. Hah? Bila orang agama lain minta jadwal ceramah rutin di Masjid Riyadhul Jannah, ini pengurus ada enggak? Hah? Saya nanya pengurus ada? Enggak? Pengurus? Oh bukan, payahlah. Berarti terpaksa andai-andai kita, andainya ada orang agama lain, tokoh pula, ahli ceramah, minta jadwal ceramah rutin di Masjid Riyadhul Jannah, pengurus setuju apa enggak kira-kira? Enggak mungkin. Kalau dia setuju, anda yang pengurus menyetujuinya, kira-kira gimana? Berarti dia senang. Berarti dia senang. Dan itu berlaku juga pada agama lain. Orang paling risau bila umatnya diambil oleh agama lain.
Nah, ketika diberikan jadwal kepada orang agama lain dan dia tokoh dia agamanya, lalu dia berikan jadwal rutin ceramah di tempat masjid kita, kira-kira gimana? Hah? Pasti orang ini tidak berbahaya bagi iman agama kita, justru mengokohkan kita. Paham tak? Panjang cerita, nampak ada paham dua. Hah? Pasti orang ini ceramahnya mengokohkan iman kita, bukan menggoyahkan iman kita. Berarti orang itu ceramahnya, kalau diceramah misalnya di vihara, agama apa itu? Buddha, dia menguatkan orang Buddha dengan keimanan Buddhanya. Kalau dia ceramah di Protestan, berarti menguatkan keakidah Protestan. Berarti orang ini orang Islam baik atau orang Islam tidak baik? Hah? Orang Islam baik itu tidak baik? Pasti tidak baik. Karena yang baik itu takkan pernah disetujui oleh Yahudi dan Nasrani. Berarti dia ngikut agama orang itu. Paham? Paham? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam datang ya untuk merubah cara berpikir ini. Dalam sirah kita akan temukan tidak sedikit tawaran orang-orang non-muslim di zaman Nabi dengan alasan supaya kita lebih sama-sama moderat, sama-sama toleran. Di antaranya adalah sebab turunnya surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun dijelaskan orang ini sudah kehabisan cara untuk menghentikan dakwah Nabi. Segala usaha untuk menghalangi gagal terus. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Coba untuk datang ke Nabi SAW membuat kesepahaman supaya kita sama-sama aman. Apa itu? Gini aja lah, biar kita tak saling mengganggu. Ya pas setahun ini atau setahun atau sebulan kami ikut agamamu, ikut agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tahun depan kamu ikut pula agama kami. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, atau Allah sendiri yang jawab, lalu turun satu surat lengkap namanya surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tidak bisa, itu bukan solusi. Ya, bukan solusi. Untuk mencampur adukkan agama itu bukan solusi. Karena agama itu prinsip yang paling asasi. Tidak bisa dicampur adukkan. Kalau dicampur aduk, pasti hilang jati diri agama itu. Jelas ya? Jangan nanti dengan alasan biar kita sama-sama menikmati. Nanti antum pesan es cendol, saya pesan kopi Vietnam, ini pesan kopi Turki, ini kopi Arabica, kemudian ini teh hijau, green tea, airnya supaya rasanya enak, kita campur semuanya. Hah? Lama azah? Mana ada enak? Nah, ya saya enak rasanya? Nggak akan enak. Jangan muntah kita gara-gara itu. Nah, ini yang ingin dilakukan, dibalikkan lagi ide-ide jahiliyah ini oleh sebagian kaum muslimin yang jahil terhadap agamanya dan dia cerdas berpikirnya. Cerdas berpikir tapi jahil dengan agama. Gimana nak jahil? Dia nuntut ilmunya pada orang-orang yang tidak Islam. Gimana antum nuntut iman pada orang tidak beriman?
nuntut Islam, tak ada orang yang tidak Islam. Sama dengan nak belajar berenang dengan pelari sprint, lari maraton. Dia juara nih maraton. Kalau gitu kita belajar berenang sama dia. Pas terjun dia tenggelam karena dia bukan ahlinya renang. Dia ahlinya maraton, iya, juara dunia maraton, tapi dia tidak pandai berenang. Ada enggak? Dia juara dunia maraton tapi tidak pandai berenang. Ada enggak? Ada. Dia atau nak belajar mancing ke orang yang tidak pernah turun ke sungai. Mana bisa? Makanya kaum muslimin dan muslimat, setiap orang yang belajar Islam pada orang non muslim pasti mengurangi nilai Islam di matanya dan pikirannya. Cerdas? Cerdas. Karena orang jahiliyah dulu juga cerdas. Dan segala kesesatan di agama apapun, pembawa bendera dan pencetusnya adalah orang-orang cerdas. Termasuk aliran-aliran dalam Islam, aliran-aliran menyimpang dalam Islam adalah aliran-aliran yang dicetuskan orang-orang cerdas. Coba contoh aliran yang sesat. Itu tidak berani bilang sesat nampaknya. Ya, tidak berani bilang sesat, jangan-jangan kita tersesat juga. Karena enggak tahu orang sesat kecuali yang tahu jalan. Kalau enggak tahu jalan, enggak usahlah saling menyesatkan katanya. Kalau yang sesat, yang tahu jalan pasti tahu mana yang sesat. Tapi kalau sama-sama enggak tahu, sama-sama enggak tahu, sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Sesama yang tersesat gimana saling menyesatkan? Menurut kamu mana yang benar? Saya enggak tahu. Menurut kamu mana yang benar? Saya enggak tahu. Kenapa? Sesama sesat tidak boleh saling menyesatkan. Tapi orang yang tahu jalan, dia bilang, Pak, mau kemana? Bukit Tinggi. Nah itu jalan Pak, sini. Pak, mau kemana? Mau ke Dumai. Oh, tidak di situ, itu ke Bangkinang tuh Pak, Dumai sini. Sah? Tapi kalau semuanya tidak tahu berkumpul, hasilnya apa? Coba-coba aja lah dulu. Nah, sekarang untung ada Google Map kan. Adapun Google Map, kalau tidak pandai menggunakannya, akhirnya masuk jalan buntu. Awak di Padang menuju apa? Menuju apa namanya? Pelabuhan Bangis ya. Air Bangis. Iya, ikut Google Map, belok kiri, belok kanan katanya kan. Ikuti aja sampai ke dapur orang. Bukan Google yang salah, awak yang tak ahli. Dia maksudnya kan banyak jalan, cukupnya banyak jalannya kan. Harusnya dia bilang tuh jalan kedua itu belok kanan, awak yang ketiga baru belok. Pahamnya? Sama Al-Quran sekarang jelas petunjuknya. Cuman kita tidak ikut petunjuk Al-Quran yang sebenarnya. Kita lompati. Akhirnya ikut pikiran kita. Tersesat mana? Tersesat juga. Allah katakan begini, antum katakan, oh tidak mungkin begini menurut pikiran saya. Akhirnya tersesat mana? Tersesat. Akhirnya lahirlah sesama sesat. Sesama tersesat tak boleh saling menyesatkan. Kenapa? Antum enggak tahu mana yang benar. Antum enggak yakin ini yang benar. Akhirnya keadaannya apa? Tak boleh saling menyesatkan. Nah, Nabi SAW tugasnya dulu itu menjelaskan pada orang jahiliyah yang tersesat itu, ini yang kalian lakukan ini adalah kesesatan. Yang benar mana? Qala Allah, dan wahyu yang turun dari Allah SWT. Sehingga nampak jalan itu yang Allah mudahkan baginya Islam, lapang hatinya menerima. Yang tidak Allah inginkan dia dapat hidayah, sempit dadanya. Bukan tidak tahu, karena mereka tahu Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang tak ada cacatnya dari sisi apapun. Ya, tidak ada, dijaga oleh Allah SWT. Bergelar Al-Amin. Ya, tidak pernah berbohong. Dan cerdas orangnya. Pandai berpikir di atas rata-rata mereka. Kan manusia paling cerdas kan adalah Rasulullah SAW. Dan orangnya amanah.
Untuk urusan rupiah saja tak mau menipu, masa urusan agama dia mau menipu. Dia kalau bersedekah tak takut miskin. Awak belum lagi bersedekah terbayang miskin. Kan beza sekali. Makanya tidak mungkin orang yang begitu berani memberikan semua yang dia miliki, tidak mungkin dia untuk menipu, untuk mencari yang lain. Yang dia di tangannya, yang dalam simpanannya, itu dia berikan. Mau dia menipu untuk mendapatkan yang tidak halal? Nah, itulah Nabi kita alaihissalatu wassalam. Cuman yang Allah berikan iman, lapang dadanya menerima Islam. Yang tidak justru memusuhi Nabi alaihissalatu wassalam. Alasannya apa? Ada kepentingan untuk menghidupkan warisan nenek. Warisan nenek moyang. Warisan turun-temurun selalu sepanjang masa. Mulai Nabi Nuh alaihissalam sampai yang terakhir Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alasan penolakannya selalu warisan nenek moyang. Sampai hari ini saya masih mendengar dari sebagian dai, kalau datang orang bawa ajaran berbeda dengan yang biasa diamalkan di kampung kita, maka wajib ditolak. Sebab apa? Nenek moyang kita itu lebih hebat daripada kita. Gimana kira-kira? Kalau ini kaedah yang dipakai kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, guru-guru kita sudah melaksanakan apa yang mereka ketahui. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, seseorang menyampaikan apa yang dia ketahui. Sah? Nah, dan kita pun berkewajiban menyampaikan apa yang kita ketahui. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya apa yang dikatakan oleh misalnya guru kita dulu, ini alasannya. Oleh beliau dulu tidak tahu apakah itu sahih atau tidak. Kan jarang dulu kita ngaji di kampung dulu. Untuk umur berapa sih? Sudah ada 80. Kalau ngaji di kampung dulu. Ya pernah enggak jemaah bilang, Ustadz ini apa dalilnya? Jarang. Pokoknya apa kata Buya, anggu aja lah. Kalau enggak kualat kita. Sudah itu kalau udah ada dalil lagi, sahih dalil Ustaz, itu baru sekarang orang bertanya. Betul kan? Iya enggak? Sehingga payah pula kadang berdakwah jadinya. Apa sebab? Jemaah selalu nanya dalil. Lo sebut dalil, sahih dalilnya Ustaz katanya. Awak baru mencari dalil aja ada payah-payah tadi. Tiba-tiba dah ketemu, ditanya pula sahih atau tidak. Akhirnya yang tidak bertakwa kepada Allah, takut dibilang enggak tahu, sahih katanya. Sahih Bukhari katanya. Dengar Sahih Bukhari jemaah ngangguk-ngangguk aja. Jemaah langsung ngangguk karena dengar Sahih Bukhari. Saya pernah ditanya oleh ditelepon habis Jumat, ditelepon oleh seseorang ustaz. Kemarin ada yang ceramah ustaz. Dia bilang ada jemaah yang bertanya. Ada jemaah yang bertanya tentang apa? Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta bantuan Nabi karena dia bernazar menyembelih sapi. Ya, ternyata dia tidak mampu untuk melakukannya. Lalu dijawab oleh Ustaz, subhanallah, bahwa Imam Al-Bukhari meriwayatkan cerita ini, bahwa orang itu datang ke Nabi minta izin, memberitahukan bahwasanya dia bernazar. Nazar kan wajib dibayar, menyembelih sapi. Tapi saya tidak punya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Nanti kamu sholat berjamaah dengan kita. Selepas itu tunggu dekat pintu. Siapa yang keluar sebelum selesai zikir dan doa bersama dengan saya, maka tangkap itulah sapi. Ini kira-kira gimana hadis ini kalau diterapkan ini? Banyak orang dibantai masjid nanti hadis radikal ini kaum muslimin. Yang masalahnya dia bilang Sahih Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
Saya yang sudah membaca dari awal sampai akhir jadi ragu lagi. Dengan ilmu yang saya miliki rasanya hadis ini tidak pernah di dalam Sahih Bukhari. Tapi tidak apa-apalah. Karena kata Imam Ibnu Hajar, al-hifdzu khawan, hafalan itu kadang mengkhianati kita. Ya, tidak bisa diandalkan. Akhirnya periksa lagi Sahih Bukhari. Diperiksa, tidak ketemu. Mulai yakin bahwa itu tidak benar. Mungkin di kitab Imam Al-Bukhari yang lain. Buka lagi At-Tarikhul Kabir misal. Tak juga jumpa. Al-Adabul Mufrad, tak ketemu. Dicari Khalqu Af'al. Pokoknya semua dibuka. Cari kita hadis yang lain, tak juga jumpa. Tanya sama saya juga, saya nelpon ke Syekh saya di Madinah. Dari situ dia bilang, tak ada hadis suduman katanya. Itu hadis Madain. Hadis made in Indonesia itu katanya. Tapi saya minta tolong juga sama si Google. Mana tahu ada perawinya. Nah, karena katanya made in Indonesia. Tengok dengan berbagai lafaznya, ternyata si Google pun nggak tahu. Kayaknya masih bersifat lokal. Belum bersifat nasional. Allahu a'lam. Hanya baru saya yakin bahwa ini adalah hadis palsu. Kenapa dia katakan? Untuk melegalkan apa yang dia lakukan. Sebab orang kadang menanya dalil. Tahu dia nggak tahu dalil, lalu disebutkan dalilnya. Orang nanya lagi sahih atau tidak, ternyata tidak sahih, tapi karena dia takut dibilang nggak tahu, dibilang juga sahih. Akhirnya menjadi pekerjaan demi pekerjaan yang tidak habis-habisnya bagi para ulama kita. Yang sayangnya masyarakat kalau sudah dengar hadis, apalagi hadis itu palsu, lebih cepat diterima daripada hadis. Itu pula, entah kenapa pula, jemaah dimanapun menurut pengalaman saya, kalau sebut hadis sahih banyak nolak kadang, tapi pas disebut hadis palsu, jangan disebut hukumnya. Dibilang, ada yang bilang hadis kalau Rasulullah SAW, hadisnya hadis palsu, tapi tidak disebutkan dia hadis palsu. Itu lebih cepat memasyarakat. Tapi kalau sebut hadis sahih, Pak, walaupun sebut hadis sahih, dia akan masih belum cepat menerimanya. Kenapa? Apa sebabnya ya? Apa sebabnya itu? Sebab sesuai yang diinginkan, sesuai dengan keadaan. Gimana tidak? Karena itu yang tersebar lebih dahulu. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itulah yang dulu membuat masyarakat Mekah itu berubah dari agama Nabi Ibrahim dan Ismail, satu persatu, sedikit demi sedikit. Akhirnya tak tersisa kecuali syiar-syiar saja. Ajaran-ajaran yang sifatnya syiar, haji, umrah, tawaf, sa'i, wukuf, mabit, kemudian nikah, kawin, poligami dan sebagainya. Adapun yang detail-detail banyak yang mereka rubah sesuai dengan keadaan. Keyakinan berubah sesuai dengan pengalaman. Nampak batu cantik, jadikan sembahan. Nampak batu sedikit sakti, dijadikan sebagai andalan. Nampak kayu, Masya Allah berubah cupangnya. Misalnya ada aneh sedikit, jadi pula tempat keramat. Nampak air, yang tidak habis-habis dan kering-kering, jadi pula sebagai rumah tempat beribadatan, dan seterusnya. Apa sebab? Ilmu hilang, datang pikiran. Akhirnya agama dibangun di atas pikiran-pikiran. Tentu dalam hal ini yang banyak pikirannya orang cerdas. Makanya pembawa bendera penyelewengan semuanya itu adalah orang-orang cerdas. Jadi cerdas tidak jaminan dapat hidayah. Bahkan ilmu saja kalau tidak diikuti juga tidak jaminan dapat hidayah. Hidayah itu adalah dari Allah SWT. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah mengetahui dan mau mengikuti. Bukan hanya sekedar mengetahui tapi tidak mau mengikuti. Dan ini sebesar-besar manfaat dari belajar sirah Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Nampaknya sudah terbit matahari. Ya Pak, sudah terbit matahari Pak. Nah, ya. Sampai. Terus mau disensus. Nah, sampai karena di antara mereka seperti Waraqah ibn Naufal radhiyallahu anhu, dia sudah Nasrani, beragama Nasrani, dan dia tinggal di Makkah. Dia pengikut agama Nasrani, tapi tidak dominan di Jazirah Arab karena tidak dianggap agama tempatan. Karena kan Nasrani itu Nabi Isa kan diutus ke kaumnya khusus, Bani Israel. Tapi ada sebagian yang tanassar, mengikut agama Nasrani. Seperti Adi ibn Hatim At-Ta'i atau Hatim At-Ta'i, dia Nasrani. Itu orang Arab yang dikenal paling pemurah, menjadi apa namanya, ikon kepemurahan orang Arab. Orang Arab itu memang bangsa paling pemurah di dunia sampai hari ini. Sampai hari ini. Kan nampak tuh orang Arab banyak kirim kurma belum puasa ke Indonesia. Orang kita tidak pernah kirim matwa ke sana. Ada kirim matwa untuk berbuka Pak, gratis maksudnya. Kalau untuk dijual banyaknya. Dijual gratis, apa dibagi gratis, tidak ada. Orang sana kirim mushaf ke kita. Kita pernah kirim mushaf ke sana? Tidak juga. Orang sana banyak bantu masjid di negeri kita. Orang kita banyak minta bantuan ke mereka. Jadi mereka memang murah memang. Itu hasil penelitian badan internasional tentang sifat-sifat kemanusiaan. Masa Arab memang masih menduduki tingkat tertinggi bangsa paling pemurah di dunia. Jadi ada sampai agama itu. Cuman agama itu kan sifatnya, agama Nasrani itu waktu itu kan sifatnya untuk orang-orang umat Nabi Isa alaihissalam saja. Jadi tidak banyak orang-orang Makkah yang mengikutinya. Wallahu a'lam. Nah, makanya Waraqah ketika Nabi diutus, dia langsung connect, langsung paham karena dia membaca Taurat dan Injil. Dia tahu berita itu. Maka sampai baru turun ayat seperti yang akan kita pelajari nanti, baru saja turun ayat Iqra, Waraqah sudah beri warning sama Nabi, peringatan. Andainya saya masih muda belia, ya di saat engkau nanti diusir oleh kaummu. Allah, baru takut sama malaikat Jibril belum hilang, tiba-tiba Waraqah sudah kasih berita yang lebih menakutkan. Engkau akan diusir oleh kaummu. Nabi katakan, masa saya diusir oleh kaumku? Iya, kata Waraqah, laisa ahadun qablak atahu ma atak illa waqad udih. Tak seorang pun yang datang kepadanya apa yang datang kepadamu, yaitu malaikat Jibril bawa wahyu, kecuali pasti dimusuhi. Pasti dimusuhi. Tentu saja yang memusuhi orang yang tidak beriman kepadanya. Adapun orang yang beriman kepadanya tentu akan menguatkan dan membelanya. Maka memang itulah yang terjadi. Nabi SAW baru pertama memulai dakwah secara terang-terangan. Yang pertama menolak mentah-mentah itu memang pamannya Abu Lahab. Paman yang paling mirip dengan ayahnya. Dan Nabi kan mirip ayahnya. Jadi nampak sekali sama orang tuh, ini orang ini mirip tapi kok dia mengacaukan dakwah. Ya itulah. Satu penduduk surga, satu penduduk neraka. Nah, padahal beliaulah yang paling bergembira itu Pak. Yang paling bergembira dengan kelahiran Nabi SAW, tapi tidak bergembira dengan kerasulannya, tidak bergembira dengan ajarannya, sehingga dia terlaknat sejak di dunia sampai akhirat. Jelas Pak ya? Ini apa maksudnya itu Pak? Hah? Nak masuk apa dulu?
Alhamdulillah. Makanya sabit bahwa Waraqah bin Naufal adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia sudah beriman pada Nabi alaihi salatu wasallam sebelum wafatnya. Tidak lama setelah itu Waraqah pun wafat, dan kita dianjurkan untuk mengucapkan radhiyallahu anhu di segala namanya disebut. Wallahu taala alam. Baik, sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hadi ila wasawis sabil. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.